Bagaimana jika sahabat terdekatmu ternyata adalah pengkhianat terbesar dalam hidupmu? Cerita ini mengikuti perjalanan Rina, seorang wanita yang menemukan bahwa suaminya, Dika, berselingkuh dengan sahabat terdekatnya, Maya. Setelah mengungkapkan pengkhianatan ini di acara reuni sekolah mereka, Rina harus menghadapi kenyataan pahit dan mengambil keputusan sulit tentang masa depannya. Dalam prosesnya, dia belajar tentang pentingnya kejujuran dalam hubungan, kekuatan untuk bangkit kembali setelah dikhianati, dan nilai diri yang tidak tergantung pada orang lain. Dengan dukungan teman-teman dan tekad untuk menemukan kebahagiaan baru bagi dirinya dan putrinya Nia, Rina berusaha membangun kembali hidupnya. Saksikan hingga akhir untuk melihat bagaimana cinta sejati bisa muncul dari kegelapan. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah tentang dari mana saja kalian berasal. Rina adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang menjalani kehidupan bahagia bersama suaminya, Dimas. Mereka telah menikah selama 5 tahun dan memiliki seorang putri kecil bernama Nia. Rina selalu merasa bangga dengan keluarganya dan percaya bahwa cinta mereka kuat. Namun, segalanya mulai berubah ketika Rina secara tidak sengaja menemukan pesan-pesan aneh di ponsel Dimas saat ia sedang membersihkan rumah. Pesan-pesan itu berasal dari nomor yang tidak dikenal. Tetapi isi pesannya sangat menggugah rasa curiga Rina. Dalam pesan tersebut, Dimas tampak sangat akrab dan intim dengan pengirimnya. Hatinya berdegup kencang saat membaca kalimat-kalimat manis yang seharusnya hanya ditujukan untuknya sebagai istri. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah beberapa hari merenungkan temuan tersebut, Rina memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia mulai memperhatikan perilaku Dimas. Apakah dia sering pulang larut malam atau menghindari pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang pekerjaannya? Di sisi lain, sahabat terdekatnya, Maya, yang sudah dikenalnya sejak kecil, tampak semakin dekat dengan Dimas dalam beberapa bulan terakhir ini. Rina merasakan ketidaknyamanan setiap kali melihat interaksi antara suami dan sahabatnya itu. Senyuman mereka terasa terlalu intim bagi dirinya. Akhirnya, setelah mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit ini, dia memutuskan untuk mengundang mereka berdua ke acara reuni sekolah mendatang. Sebuah kesempatan sempurna untuk membongkar semua kebohongan di depan teman-teman lama mereka. Rina duduk di meja makan, menatap ponsel suaminya yang tergeletak di sampingnya. Pesan-pesan itu masih terbayang jelas dalam pikirannya. "Sayang, aku merindukanmu. Dan, kapan kita bisa bertemu lagi?" Membuat hatinya bergetar penuh kekecewaan. Dia tahu bahwa suaminya, Dika, tidak akan pernah mengirimkan pesan seperti itu kepada siapapun tanpa alasan. Dengan hati-hati, Rina mengambil ponsel tersebut dan membuka aplikasi pesan. Jarinya bergetar saat dia mencari nama sahabatnya, Maya. Ketika dia menemukan percakapan antara Dika dan Maya, jantungnya berdetak lebih cepat. Rina membaca setiap kata dengan seksama. Ada banyak pesan manis yang seharusnya hanya ditujukan untuk dirinya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pikir Rina sambil menggigit bibir bawahnya untuk menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Dia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling dekat dengannya, suami dan sahabat terbaiknya. Setelah beberapa saat merenung dalam kesedihan dan kemarahan, Rina memutuskan bahwa dia tidak bisa hanya duduk diam menunggu kejelasan dari mereka berdua. Dia harus mendapatkan bukti konkret tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum mengambil langkah selanjutnya. Rina kemudian memutuskan untuk mengikuti Dika pada malam hari ketika suaminya biasanya pergi keluar tanpa memberitahu kemana tujuannya. Dengan mengenakan pakaian sederhana namun rapi agar tidak mencolok perhatian, ia bersiap-siap untuk menyaksikan sendiri apa yang dilakukan suaminya. Dia merasa seperti detektif swasta. Rasa ingin tahunya membara meskipun hatinya terasa berat dengan beban pengkhianatan ini. Saat malam tiba dan Dika bersiap-siap pergi dengan alasan kerja lembur, sebuah kebohongan klasik, Rina mengikuti dari belakang dengan mobil kecil miliknya. Perasaannya campur aduk antara cemas dan marah saat melihat mobil Dika melaju menjauh dari rumah mereka menuju arah tempat biasa mereka berkumpul bersama teman-teman lama di sebuah kafe terkenal di kota itu. Dengan hati-hati mengikuti jarak aman agar tidak ketahuan, Rina berharap dapat menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang menghantuinya selama ini. Apakah benar suaminya berselingkuh? Dan jika iya, sampai sejauh mana hubungan mereka? Setelah menghabiskan berjam-jam mencari bukti di ponsel Dika,
Rina merasa semakin tertekan. Dia tidak bisa membiarkan perasaannya terus terpendam. Dengan tekad yang bulat, dia memutuskan untuk menghadapi Dika dan menanyakan tentang pesan-pesan itu. Malam itu, setelah makan malam yang canggung, Rina mengajak Dika duduk di ruang tamu. Suasana terasa tegang. Rina bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. "Dika," katanya dengan suara bergetar, "ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Dika menatapnya dengan bingung. "Ada apa? Kamu terlihat serius sekali." Rina menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku menemukan beberapa pesan di ponselmu. Pesan-pesan dari seseorang bernama Maya." Nama sahabatnya itu keluar dari mulutnya seperti racun. Dia melihat ekspresi wajah Dika berubah seketika. Dari bingung menjadi defensif. "Aku bisa menjelaskan," jawab Dika cepat-cepat. Tetapi nada suaranya menunjukkan bahwa dia sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. "Jadi ini benar?" tanya Rina dengan suara penuh emosi. "Kau berselingkuh dengan sahabatku?" Dika terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Kami hanya berteman." Namun Rina tahu bahwa ada lebih banyak dari sekadar persahabatan antara mereka. Rina merasa hatinya hancur saat mendengar kata-kata tersebut. Dia tidak ingin percaya bahwa suaminya akan melakukan hal semacam ini padanya, terutama dengan orang yang sangat dekat dengannya. Dalam benaknya muncul gambaran betapa hancurnya persahabatan dan cinta mereka jika semua ini terbukti benar. "Jika kau mencintai aku," lanjut Rina sambil menahan air mata, "kenapa kau harus menyimpan rahasia dariku?" Dika tampak gelisah dan mulai berkeringat dingin saat ia mencoba mencari kata-kata untuk membela diri lagi. Namun bagi Rina, semua penjelasan terasa sia-sia. Kepercayaan mereka telah retak dan mungkin tidak akan pernah pulih kembali. Rina merasa perlu mendapatkan kebenaran lebih lanjut mengenai hubungan suaminya dengan Maya sebelum mengambil keputusan besar selanjutnya. Dia tahu bahwa berbicara langsung kepada Maya adalah langkah pertama untuk memahami situasi sebenarnya. Keesokan harinya, setelah berpikir panjang semalaman tentang cara terbaik untuk menghadapi sahabatnya itu tanpa menimbulkan keributan besar-besaran, Rina memutuskan untuk mengundang Maya ke rumah mereka pada akhir pekan mendatang dalam rangka reuni kecil-kecilan bersama teman-teman sekolah lainnya. Saat menghubungi Maya melalui pesan singkat di aplikasi chat mereka, Rina bisa merasakan ketegangan dalam dirinya ketika mengetik undangan tersebut. "Hai Maya, aku mau ngadain reuni kecil di rumah akhir pekan ini. Ayo datang ya." Beberapa jam kemudian balasan datang dari Maya. "Wah, seru banget. Pasti aku datang." Tanpa sadar senyum tipis muncul di wajah Rina meskipun hatinya masih dipenuhi rasa sakit akibat pengkhianatan tersebut. Setidaknya dia punya kesempatan untuk menggali informasi lebih jauh secara langsung nanti. Hari-hari berlalu hingga hari reuni tiba. Suasana ceria memenuhi rumah ketika teman-teman lama berkumpul kembali setelah sekian lama tak bertemu satu sama lain. Tertawa dan mengenang masa-masa indah bersama saat masih sekolah dulu membuat suasana sedikit lebih ringan bagi hati Rina meskipun bayang-bayang pengkhianatan tetap menghantuinya setiap kali matanya melirik ke arah pintu masuk berharap melihat sosok suaminya hadir juga di sana. Ketegangan mulai terasa saat para tamu berdatangan satu persatu ke rumah Rina untuk acara reuni sekolah tersebut. Meskipun suasana terlihat ceria dan penuh tawa antara teman-temannya yang saling menyapa serta berbagi cerita nostalgia masa lalu, di sudut hati kecilnya tersimpan rasa cemas mengenai kedatangan dua orang penting malam ini yaitu suami tercintanya serta sahabat karib sekaligus pelaku pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Ketiga temannya sudah tiba terlebih dahulu ketika akhirnya pintu dibuka lebar-lebar oleh seorang pria tinggi tegap berpakaian rapi memasuki ruangan sambil membawa sebuket bunga sebagai tanda perhatian kepada istrinya tercinta. Senyuman manis menghiasi wajah Dika namun sayangnya hal itu justru membuat rasa sakit di hati Rina semakin menusuk tajam. "Maaf telat," ucap Dika sambil memberikan pelukan hangat kepada Rina dan mencium kening lembut wanita cantik di depannya. Sementara di sisi lain, Maya pun baru saja tiba tepat setelah Dika masuk ke dalam ruangan, membuat jantung Rina bergetar hebat karena kini semuanya sudah siap terjadi. Dengan keberanian luar biasa, Rina sengaja memperhatikan interaksi antara kedua orang penting baginya. Senyuman manis diliputi ketidaknyamanan jelas terpancar di wajah keduanya. Saat itulah dia tahu inilah momen tepat baginya untuk membuka tabir kebohongan selama ini. Setelah pertemuan yang penuh emosi dengan Dika,
Rina merasa perlu untuk mengambil langkah lebih jauh. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini begitu saja. Dengan semangat baru, Rina mulai merencanakan reuni sekolah yang sudah lama ditunggu-tunggu. Dia menghubungi teman-teman sekelasnya melalui media sosial dan membuat grup untuk mendiskusikan rencana reuni. "Kita harus membuat acara ini spesial," tulisnya dalam pesan grup. "Aku ingin kita semua berkumpul dan mengenang masa-masa indah di sekolah." Rina juga memutuskan untuk mengundang sahabatnya, Lila, yang ternyata adalah wanita di balik pengkhianatan itu. Dia tahu bahwa mengundang Lila ke acara tersebut akan menjadi momen penting untuk memperlihatkan kebenaran kepada semua orang. Selama beberapa hari berikutnya, Rina bekerja keras menyiapkan segala sesuatunya, lokasi acara, makanan, dan dekorasi. Dia bahkan mencetak undangan khusus dengan tema nostalgia sekolah mereka. Dalam hati, dia berharap bisa menghadapi Dika dan Lila di depan teman-teman mereka tanpa rasa takut. Ketika hari H semakin dekat, Rina merasa campur aduk antara antusiasme dan kecemasan. Namun satu hal yang pasti, dia bertekad untuk membuat Dika dan Lila merasakan konsekuensi dari tindakan mereka pada malam reuni nanti. Setelah semua rencana reuni mulai terbentuk, Rina merasa bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menghadapkan Dika dan sahabatnya, Maya. Dia tahu bahwa mengundang mereka berdua ke acara tersebut akan membuat suasana semakin menarik. Dengan tekad yang kuat, Rina menyiapkan undangan untuk semua teman-teman sekelasnya. Saat menulis undangan untuk Dika dan Maya, Rina merasakan campuran emosi, antara kemarahan dan rasa sakit. "Kami sangat berharap bisa melihat kalian di reuni sekolah kami," tulisnya dengan nada yang tampak ramah namun menyimpan makna tersembunyi. Dia ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya hadir sebagai tamu biasa, tetapi juga sebagai bagian dari drama yang akan terjadi. Setelah mengirimkan undangan tersebut, Rina merasa sedikit lega. Dia tahu bahwa langkah ini mungkin berisiko besar, tetapi dia tidak peduli lagi. Dalam pikirannya terbayang momen ketika dia bisa memperlihatkan kepada semua orang betapa berharganya dirinya dan betapa rendahnya pengkhianatan suaminya. Hari demi hari berlalu menjelang hari reuni sekolah itu tiba. Rina terus mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat, mencari tempat yang tepat, memilih dekorasi yang sesuai, hingga menyiapkan makanan favorit teman-teman sekelasnya. Namun di balik senyumnya saat berbicara dengan teman-temannya tentang acara itu tersimpan rasa cemas tentang apa yang akan terjadi ketika Dika dan Maya muncul nanti. Rina bertekad untuk tetap tenang meskipun hatinya dipenuhi oleh keraguan dan ketidakpastian mengenai reaksi mereka saat bertemu kembali di tengah-tengah keramaian reuni tersebut. Hari-hari berlalu, dan Rina semakin sibuk mempersiapkan reuni sekolah. Dia mengatur tempat, memilih menu makanan, dan merencanakan berbagai aktivitas untuk membuat acara tersebut berkesan. Namun, di balik semua kesibukan itu, pikirannya terus terfokus pada Dika dan Maya. Rina juga mulai menghubungi teman-teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Beberapa dari mereka sangat antusias untuk hadir, sementara yang lain tampak ragu-ragu. "Kita harus membuat momen ini tak terlupakan," katanya kepada salah satu temannya saat mereka berbincang di telepon. Di tengah persiapan itu, Rina merasa ada sesuatu yang aneh ketika dia melihat Dika bersikap lebih perhatian padanya daripada biasanya. Mungkin dia merasa bersalah? Atau mungkin dia hanya berusaha menutupi kebohongannya? Rina tidak bisa memastikan apa yang ada dalam pikiran suaminya. Ketika malam reuni semakin dekat, Rina merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Dia tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk hubungan mereka. Dengan tekad bulat, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menghadapi kenyataan apapun yang terjadi malam itu. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Rina bangun pagi-pagi sekali, penuh semangat dan sedikit cemas. Dia mengenakan gaun favoritnya, warna biru yang membuatnya merasa percaya diri. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa reuni ini bukan hanya tentang bertemu teman-teman lama. Ini adalah kesempatan untuk menghadapi Dika dan Maya. Setelah menyiapkan semua perlengkapan di lokasi reuni, Rina melihat tamu-tamu mulai berdatangan. Suasana menjadi semakin meriah dengan tawa dan obrolan nostalgia dari teman-teman sekelasnya. Namun, saat Dika dan Maya tiba,
Suasana terasa berbeda. Rina bisa merasakan ketegangan di udara ketika mereka masuk ke ruangan. Rina berusaha tetap tenang meskipun hatinya berdebar-debar. Dia menyambut mereka dengan senyuman palsu sambil berpura-pura tidak ada yang terjadi antara mereka bertiga. "Selamat datang. Senang kalian bisa datang," katanya dengan suara ceria meskipun dalam hati dia merasa sebaliknya. Acara dimulai dengan berbagai permainan dan kenangan masa lalu dibagikan oleh teman-teman sekelasnya. Namun, pikiran Rina terus melayang kepada Dika dan Maya. Apakah mereka akan mengakui kesalahan mereka? Apakah saat yang tepat untuk mengungkapkan semuanya? Saat acara berlangsung, Rina memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengambil tindakan lebih lanjut demi kebenaran. Saat Rina menyambut tamu-tamu yang datang, dia merasakan campuran kegembiraan dan kecemasan. Dia melihat wajah-wajah familiar dari teman-teman sekelasnya, tetapi hatinya berdebar ketika matanya menangkap sosok Dika dan Maya yang baru tiba. Mereka tampak akrab satu sama lain, tertawa dan berbincang dengan santai. Rina berusaha untuk tetap tenang saat mendekati mereka. "Dika, Maya, senang sekali kalian bisa datang," sapanya dengan senyuman yang dipaksakan. Dika tersenyum kembali, tetapi Rina bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Maya terlihat sedikit canggung saat menyapa Rina. "Terima kasih sudah mengundang kami," katanya sambil mengalihkan pandangan ke arah Dika seolah mencari dukungan. Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Interaksi mereka terasa terlalu akrab untuk dua orang yang seharusnya tidak memiliki hubungan lebih dari sekadar teman. Setelah beberapa menit berbincang-bincang ringan, acara reuni dimulai dengan pengantar dari Rina. Dia memperkenalkan berbagai kegiatan dan permainan nostalgia untuk membangun suasana hangat di antara semua tamu. Namun, dalam hati Rina, dia tahu bahwa momen ini adalah langkah awal menuju konfrontasi besar yang telah ia rencanakan. Ketika permainan berlangsung dan tawa menggema di ruangan itu, pikiran Rina terus melayang pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ini akan menjadi malam penuh kebahagiaan atau justru malam pengungkapan kebenaran? Setelah beberapa saat berbincang-bincang dengan tamu lainnya, Rina merasa perlu untuk memulai acara. Dia mengumpulkan semua orang di tengah ruangan dan mengambil mikrofon. "Terima kasih semuanya telah datang ke reuni kita hari ini," katanya dengan suara yang bergetar sedikit. "Saya sangat senang bisa bertemu kembali setelah sekian lama." Rina melihat Dika dan Maya berdiri di sudut ruangan, saling berpandangan sambil tersenyum. Rasa sakit dalam hatinya semakin mendalam, tetapi dia tahu bahwa ini adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Hari ini bukan hanya tentang nostalgia, lanjutnya, tetapi juga tentang kejujuran. Dia menatap Dika dan Maya secara langsung, membuat suasana menjadi tegang. Semua mata kini tertuju pada mereka bertiga. Rina merasakan ketegangan meningkat saat dia melanjutkan. "Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua." Setelah menyampaikan sambutan hangat, Rina merasa saatnya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Dia menatap semua teman-temannya dengan serius, lalu melanjutkan. "Namun, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita melanjutkan acara ini." Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi tegang. Semua mata tertuju pada Rina. Dika dan Maya tampak semakin gelisah. "Saya tahu bahwa tidak semua orang di sini memiliki hubungan yang baik," lanjut Rina dengan suara mantap. "Dan saya baru saja mengetahui bahwa suami saya, Dika, berselingkuh dengan sahabat terdekat saya, Maya." Kata-kata itu menggantung di udara seperti petir yang menyambar. Suara bisikan mulai terdengar dari kerumunan tamu. Beberapa wajah menunjukkan keterkejutan dan kebingungan sementara lainnya terlihat penasaran akan reaksi Dika dan Maya. Rina melihat ekspresi terkejut di wajah teman-temannya dan merasakan adrenalin mengalir dalam dirinya. Dia tahu ini adalah momen penting untuk memperlihatkan keberaniannya kepada semua orang, dan terutama kepada Dika dan Maya, yang telah menghancurkan kepercayaannya selama ini. Rina mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum melanjutkan. "Saya baru-baru ini menemukan bahwa suami saya, Dika, berselingkuh dengan sahabat terdekat saya, Maya." Suara Rina menggema di ruangan yang sebelumnya ramai dengan tawa dan obrolan. Keheningan menyelimuti suasana. Dika tampak terkejut dan tidak bisa berkata-kata.
Wajahnya memucat saat semua orang mulai berbisik satu sama lain. Maya terlihat bingung dan cemas. Dia tidak menyangka Rina akan mengungkapkan hal ini di depan banyak orang. Selama ini, lanjut Rina dengan suara tegas, saya percaya bahwa persahabatan kita adalah segalanya. Namun kenyataan pahit ini membuat saya harus mempertanyakan semua hubungan yang ada. Dia melihat ke arah Dika dan Maya secara bergantian, merasakan campuran emosi antara sakit hati dan kemarahan. Beberapa teman sekelas mulai berbisik satu sama lain, mencoba memahami situasi tersebut. Ada yang tampak mendukung Rina sementara yang lain merasa canggung karena situasi tersebut sangat tidak nyaman. Jadi, kata Rina sambil menatap tajam ke arah Dika dan Maya, saya ingin kalian tahu bahwa saya tidak akan membiarkan pengkhianatan ini begitu saja. Dengan itu, dia mengangkat mikrofon lebih tinggi lagi untuk memastikan semua orang mendengarnya jelas. Saya mengundang kalian ke sini bukan hanya untuk reuni biasa, tambahnya dengan penuh keyakinan, tapi juga untuk menunjukkan kepada kalian betapa pentingnya kejujuran dalam sebuah hubungan, baik itu pernikahan maupun persahabatan. Suasana semakin tegang ketika beberapa teman sekelas mulai memberikan dukungan kepada Rina dengan tepuk tangan pelan sebagai tanda solidaritas terhadap apa yang telah dia ungkapkan. Setelah pengakuan Rina, suasana di ruangan itu berubah drastis. Teman-teman sekelasnya saling berpandangan, beberapa tampak terkejut, sementara yang lain menunjukkan ekspresi simpati. Apa benar ini? Tanya salah satu teman lama Rina dengan nada tidak percaya. Kalian berdua berselingkuh. Dika akhirnya membuka mulutnya, berusaha membela diri. Rina, tunggu. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, katanya dengan suara gemetar. Namun, kata-katanya hanya menambah kemarahan Rina. Maya mencoba berbicara juga, tetapi suaranya tertahan oleh emosi. Rina, aku bisa menjelaskan, ujarnya dengan nada panik. Namun Rina tidak ingin mendengar penjelasan apapun saat ini. Dia merasa dikhianati dan terluka. Jadi kalian berdua sudah merencanakannya? Tanya Rina sambil menatap tajam ke arah mereka berdua. Dia merasa hatinya hancur melihat dua orang yang paling dia percayai kini berdiri di hadapannya sebagai pengkhianat. Salah satu teman sekelas lainnya mencoba meredakan ketegangan dengan berkata, "Mari kita tenangkan situasi ini dan bicarakan secara baik-baik." Namun suasana sudah terlalu panas untuk bisa diredakan begitu saja. Semua orang ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Dika dan Maya. Rina merasa semua mata tertuju padanya. Dia harus mengambil kendali atas situasi ini dan memastikan bahwa kebenaran terungkap sepenuhnya di depan semua orang. Rina tidak bisa menahan emosinya lagi. Bukan seperti yang saya pikirkan? Dika, saya menemukan pesan-pesan di ponselmu. Bagaimana kamu bisa berdalih sekarang? Suaranya meninggi, dan semua orang di ruangan itu terdiam, menyaksikan pertikaian yang semakin memanas. Maya mencoba untuk berbicara. Rina, aku tidak bermaksud. Tetapi Rina memotongnya. Tidak ada alasan untuk membela diri. Kamu adalah sahabatku. Bagaimana mungkin kamu melakukan ini padaku? Rina merasa hatinya hancur. Dia tidak hanya kehilangan suaminya tetapi juga sahabat terdekatnya. Dika berusaha menjelaskan situasinya. Aku hanya merasa terjebak dalam pernikahan ini, katanya dengan nada putus asa. Maya dan aku hanya berbagi momen-momen sulit. Namun, penjelasannya tampak lemah di hadapan semua orang yang hadir. Salah satu teman sekelas mereka berkomentar, "Ini sangat mengejutkan. Kalian harus bertanggung jawab atas tindakan kalian." Suasana semakin tegang ketika beberapa teman mulai mendukung Rina dan mengutuk tindakan Dika serta Maya. Rina merasakan dukungan dari teman-temannya memberi kekuatan baru padanya. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi pengkhianatan ini. Dia menatap Dika dan Maya dengan tatapan tajam penuh kebencian sebelum melanjutkan. "Saya akan memastikan bahwa semua orang tahu siapa kalian sebenarnya." Suasana di ruangan semakin tegang. Rina merasa semua mata tertuju padanya, dan dia tidak ingin kehilangan momentum ini. "Saya tidak akan membiarkan kalian berdua pergi begitu saja," katanya dengan tegas. "Kalian harus menjelaskan semuanya kepada teman-teman kita di sini." Dika terlihat semakin terdesak. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Maya,
seolah mencari dukungan darinya. Namun, Maya tampak bingung dan ketakutan. Dia tahu bahwa situasi ini sudah melampaui batas. Baiklah, Dika akhirnya berkata dengan suara pelan namun penuh penyesalan. Aku memang bersalah, Rina. Tapi itu bukan hanya tentang aku dan Maya. Ini juga tentang perasaanku yang selama ini terpendam. Rina merasa hatinya hancur mendengar pengakuan suaminya itu. Perasaanmu? Jadi kamu memilih untuk berselingkuh daripada berbicara denganku? Tanyanya dengan nada penuh kekecewaan. Maya menambahkan, Rina, aku minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Ini semua terjadi begitu cepat. Begitu cepat. Rina memotongnya lagi dengan marah. Kau tahu betapa berharganya persahabatan kita. Dan kau menghancurkannya demi kesenangan sesaat. Teman-teman sekelas mereka mulai berbisik-bisik lagi. Beberapa dari mereka tampaknya sangat terkejut oleh pengakuan Dika dan Maya. Saya rasa kita perlu mendengarkan lebih banyak dari kalian berdua, kata salah satu teman lama Rina sambil melangkah maju untuk memberikan dukungan moral pada Rina. Dengan suasana yang semakin intensif, semua orang menunggu jawaban selanjutnya dari Dika dan Maya. Apakah mereka akan mengakui kesalahan mereka sepenuhnya atau mencoba membela diri lebih jauh? Maya akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Rina, aku minta maaf, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kamu. Dika dan aku, kami hanya terjebak dalam situasi yang rumit. Rina merasa hatinya hancur mendengar kata-kata sahabatnya itu. Terjebak? Apa kamu serius? Maya, ini bukan hanya tentang perasaanmu. Ini tentang kepercayaan dan persahabatan kita. Rina berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Dika mencoba untuk menjelaskan. Kami tidak merencanakan ini. Semuanya terjadi begitu saja. Aku mencintaimu, Rina, tetapi ada sesuatu yang hilang antara kita. Kata-kata Dika membuat Rina semakin marah. Dia merasa seolah-olah suaminya sedang mencari alasan untuk membenarkan pengkhianatannya. Jadi ini semua salahku? Tanya Rina dengan nada penuh emosi. Karena aku tidak bisa memenuhi harapanmu? Kamu memilih untuk berselingkuh daripada berbicara padaku. Teman-teman mereka di ruangan itu mulai saling berbisik lagi. Beberapa tampak kecewa sementara yang lain menunjukkan rasa simpati kepada Rina. Dia tahu bahwa saat ini adalah momen penting. Momen di mana dia harus mengambil keputusan besar mengenai masa depannya dan hubungan mereka bertiga. Dengan tegas, Rina berkata kepada Dika dan Maya, "Saya ingin kalian pergi dari sini sekarang juga." Suasana menjadi hening ketika semua orang menunggu reaksi dari pasangan tersebut setelah pernyataan mengejutkan itu. Maya menundukkan kepala, tampak sangat menyesal. "Aku tahu aku salah. Dika dan aku. Kami mulai berbicara lebih banyak setelah kamu melahirkan Nia. Dia merasa kesepian, dan aku hanya ingin menjadi teman yang baik," jelasnya dengan suara pelan. Rina merasa marah sekaligus sedih mendengar penjelasan itu. "Jadi, kamu memutuskan untuk mengkhianati persahabatan kita? Kamu tahu betapa pentingnya Dika bagiku. Dan sekarang semua ini hancur karena keputusan bodoh kalian berdua." Dika mencoba untuk menyela. "Rina, tolong dengarkan." Tetapi Rina tidak memberi kesempatan padanya. "Tidak ada yang perlu didengarkan lagi. Kalian sudah membuat pilihan kalian sendiri." Suasana di ruangan semakin tegang. Teman-teman sekelas mereka hanya bisa menyaksikan drama ini tanpa bisa berbuat banyak. Rina merasakan air mata mengalir di pipinya saat dia melanjutkan. "Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan hidupku lebih jauh lagi." Dengan tekad baru dalam hatinya, Rina mengambil keputusan untuk tidak membiarkan situasi ini terus berlanjut tanpa tindakan nyata. Dia harus mengambil langkah selanjutnya demi dirinya dan putrinya. "Jika kalian benar-benar peduli pada hubungan kita," lanjut Rina dengan suara tegas meskipun hatinya terasa berat, "aku ingin kalian pergi dari hidupku sekarang juga." Kata-kata itu menggema di ruangan. Semua orang terdiam sejenak sebelum mulai berbicara satu sama lain tentang apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar penjelasan dari Maya, Rina merasa hatinya semakin berat. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Semua kenangan indah bersama Dika dan Maya kini terasa seperti ilusi yang hancur berkeping-keping.
Aku tidak bisa mempercayai kalian berdua, katanya dengan suara penuh emosi. Dika mencoba untuk mendekat, tetapi Rina melangkah mundur. Jangan dekati aku, teriaknya. Suaranya menggema di ruangan yang sebelumnya ramai itu. Teman-teman sekelas mereka hanya bisa menyaksikan drama ini dengan cemas. Rina mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan bahwa dia perlu membuat keputusan penting untuk masa depannya. Aku butuh waktu untuk berpikir, ujarnya tegas kepada Dika dan Maya. Kalian telah menghancurkan kepercayaanku, dan aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti semula. Dia kemudian menatap teman-teman sekelasnya yang masih terkejut dengan situasi ini. Terima kasih sudah datang hari ini, lanjutnya sambil berusaha mengontrol emosinya. Tapi saya rasa acara reuni ini sudah cukup. Dengan itu, Rina meninggalkan ruangan tersebut, meninggalkan Dika dan Maya dalam kebingungan serta rasa bersalah. Saat berjalan keluar dari tempat itu, air mata mulai mengalir di pipinya. Dia merasa kehilangan bukan hanya suaminya tetapi juga sahabat terbaiknya, dua orang yang seharusnya menjadi pendukung terbesarnya dalam hidup. Setelah pertikaian yang penuh emosi, Rina merasa lelah secara fisik dan mental. Dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali ke keadaan semula. Persahabatan dan pernikahan mereka telah hancur. Namun, di tengah semua rasa sakit ini, dia juga merasakan secercah harapan untuk memulai hidup baru. Rina mengambil napas dalam-dalam dan menatap Dika serta Maya dengan tegas. Saya tidak akan membiarkan pengkhianatan ini mendefinisikan siapa saya, katanya dengan suara mantap. Saya berhak untuk bahagia, dan saya akan menemukan cara untuk melanjutkan hidup tanpa kalian. Dika tampak terkejut mendengar kata-kata Rina. Dia ingin meminta maaf lagi, tetapi Rina sudah tidak mau mendengarnya lagi. Kita semua butuh waktu untuk merenung. Lanjutnya kepada teman-teman sekelas yang masih menyaksikan situasi tersebut dengan cermat. Dengan itu, Rina memutuskan untuk meninggalkan ruangan reuni yang kini terasa sangat berat baginya. Dia berjalan keluar sambil menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Bukan karena penyesalan atau kesedihan semata, tetapi karena dia akhirnya bisa melepaskan beban emosional yang selama ini menghantuinya. Di luar ruangan, udara malam terasa segar saat dia melangkah pergi dari tempat itu menuju mobilnya. Meskipun hatinya masih terluka oleh pengkhianatan Dika dan Maya, dia tahu bahwa langkah ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupnya. Sebuah kesempatan untuk menemukan kebahagiaan sejati tanpa harus bergantung pada orang lain. Rina tersenyum kecil saat membayangkan masa depan. Mungkin suatu hari nanti dia akan menemukan cinta sejatinya kembali. Cinta yang tulus dan penuh kejujuran, tanpa bayang-bayang pengkhianatan di belakangnya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah fondasi dari setiap hubungan. Tanpa kepercayaan, baik pernikahan maupun persahabatan dapat hancur. Menghadapi kebenaran, meskipun sulit, adalah langkah pertama untuk menyembuhkan diri dan menemukan kebahagiaan kembali. Kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit setelah mengalami pengkhianatan atau kehilangan, dan penting untuk mengenali nilai diri sendiri tanpa membiarkan tindakan orang lain menentukan harga diri kita. Persahabatan sejati dibangun di atas saling menghormati dan mendukung satu sama lain dalam suka maupun duka. Ketika kepercayaan dilanggar, evaluasi kembali hubungan tersebut demi kesehatan emosional masing-masing individu. Meskipun hidup kadang memberikan tantangan yang berat, selalu ada harapan untuk memulai kembali dengan lebih kuat daripada sebelumnya.